Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tetapi mungkin tidak demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa yang kita baca di dalam ayat 19 sampai 40 ini adalah satu peristiwa yang terjadi di kota Filipi. Kita sebelumnya telah melihat bahwa Paulus dan Silas, Lukas dan Markus pergi melayani di kota tersebut. Lalu di dalam pelayanan yang mereka kerjakan, bukan Markus ya, tetapi Timotius melayani di kota tersebut. Dan ketika mereka melayani di kota tersebut, mereka bertemu dengan orang-orang yang
diberkati oleh pelayanan Rasul Paulus ini. Dan di dalam pasal 16 ini ada dicatat 3 orang yang menjadi orang penting. Pertama adalah Lydia, yang kedua adalah perempuan yang memiliki roh tenung, dan yang ketiga adalah kepala penjara di Filipi bersama dengan seisi rumahnya. Pada waktu mereka melayani ini, Alkitab mencatat Roh Kudus membuka hati dari Lydia, sehingga pada waktu Lydia mendengar firman, dia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang membawa dia kemudian percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus berkenaan dengan Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat, yang adalah Tuhan bagi manusia yang berdosa ini. Sehingga membuat Lydia kemudian memaksa Paulus untuk tinggal bersama-sama dengan dirinya di rumahnya dan melayani Paulus selama dia ada di Filipi tersebut. Lalu orang yang kedua yang kemudian mendengarkan Injil Tuhan adalah perempuan yang memiliki roh tenung ini. Kita tidak tahu sesungguhnya apakah perempuan ini menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Banyak komentari yang mengatakan mereka berharap perempuan ini memang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus. Tetapi pada waktu kisah ini dicatat atau ditekankan, yaitu berkaitan dengan kehidupan dari perempuan ini sebelum ia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu itu, kemana Paulus pergi? Kemana Paulus pergi melayani? Perempuan ini ada di belakang dia, dan perempuan ini mengatakan bahwa inilah orang-orang yang adalah merupakan hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi pada waktu Paulus mendengar pemberitaan itu, dia awal mula tenang, dia awal mula tidak terlalu mempedulikan hal itu. Tetapi kemudian makin lama dia mungkin makin jengkel dengan keberadaan perempuan itu. Akhirnya dia mengusir roh tenung yang ada di dalam diri perempuan itu. Apa yang membuat Paulus mengusir roh tenung dari perempuan ini? Saya percaya karena satu sebab yang sangat-sangat penting sekali. Mungkin kalau di satu sisi kita berkata, bukankah perempuan ini memberitakan dan menolong pemberitaan dari Rasul Paulus dan Silas, dan dengan mengatakan bahwa mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi, bukankah itu bisa membuka jalan yang lebih lebar bagi Rasul Paulus dan Silas di dalam melayani? Tetapi kenapa Rasul Paulus dan Silas mengusir dari roh tenung yang ada pada perempuan ini? Sebabnya saya lihat ada satu hamba Tuhan yang mengatakan dengan sangat baik sekali. Sebabnya adalah ini berkaitan dengan kelangsungan dari gereja Tuhan. Kalau andai kata Paulus mendiamkan perempuan itu, mengkonfirmasi pelayanan dari perempuan itu, maka gereja akan mengalami kekacauan, gereja akan mengalami penyesatan. Karena apa? Rasul Paulus dan Silas tidak bisa bersama-sama dengan jemaat di Filipi seterusnya. Mereka harus pergi ke tempat lain. Mereka harus melayani kembali di Antioquia, atau mereka harus pergi ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan ke sana. Dan bahkan ketika kita baca dari akhir dari kisah para rasul, Rasul Paulus sendiri harus pergi ke Roma untuk memberitakan Injil di Roma sebagai satu tugas yang Tuhan beritakan atau berikan kepada Rasul Paulus. Tapi kalau dia pergi, lalu perempuan ini tinggal, seorang yang berkata kebenaran itu di tengah-tengah orang-orang Kristen yang ada di Filipi, apa dampaknya? Maka dia pasti akan dipakai oleh iblis dengan lebih besar lagi untuk membuat kekacauan di dalam gereja Tuhan. Karena perempuan ini memiliki roh yang bukan dari Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus harus menengking roh itu untuk keluar dari perempuan ini. Dan ini mengakibatkan satu kemarahan besar di dalam hati dari para pemilik perempuan ini, atau tuan dari perempuan ini. Sekali lagi, Alkitab tidak memberitahu apakah perempuan ini percaya atau tidak.
Tetapi Alkitab memberitahu roh itu pergi dari perempuan ini, sehingga perempuan ini tidak lagi memiliki kuasa untuk meramal, atau kuasa-kuasa yang bisa mendatangkan uang dalam kehidupan dari tuan-tuan dari perempuan ini. Dan ini mengakibatkan satu keadaan yang cukup serius, satu keadaan yang cukup untuk membuat atau men-trigger para tuan dari perempuan ini menjadi marah. Mereka marah karena apa? Mereka marah karena penghasilan mereka menjadi terhenti. Perempuan ini tidak lagi berguna di dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan uang bagi mereka. Tetapi menariknya adalah pada waktu para pembesar ini merasa ada satu perubahan di dalam penghasilan. Mereka tidak menjadikan masalah penghasilan itu sebagai masalah serius untuk menindak atau bertindak kepada Rasul Paulus dan Silas. Melainkan mereka kemudian memfitnah Rasul Paulus dan Silas. Alasan kenapa Rasul Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara bukan karena mereka melakukan dosa, bukan mereka melanggar hukum dari kerajaan Romawi, tetapi alasannya adalah karena mereka dianggap sebagai orang-orang Yahudi dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak boleh ada di dalam wilayah kekuasaan dari kerajaan Roma. Jadi alasannya apa? Fitnahan. Orang yang melayani Tuhan, kita perlu siap hati ketika orang-orang dunia tidak lagi mendapatkan satu alasan untuk menjatuhkan satu tuduhan kepada kita, atau menghentikan pemberitaan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Maka ada kemungkinan mereka akan memfitnah anak-anak Tuhan dengan segala bentuk alasan supaya kita bisa ditahan, supaya mungkin kita bisa dijebloskan di dalam satu tahanan agar berita Injil tidak diberitakan lebih lanjut. Ini yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas. Tetapi Alkitab tidak berkata hanya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Alkitab mengatakan bahwa sebelum mereka dijebloskan ke dalam penjara, para pembesar ini memerintahkan untuk kepala penjara Filipi bersama anak buahnya melakukan hukuman atau mencambuk Rasul Paulus dan Silas, atau memukul Rasul Paulus dan Silas. Baju mereka dirobek, lalu punggung mereka dipukuli atau dicambuk. Mungkin ini yang menjadi salah satu sebab ketika kita membaca di dalam surat 2 Korintus, Paulus berkata bahwa mereka mengalami cambukan, mereka mengalami pukulan atau derah akibat dari pelayanan yang mereka lakukan di kota demi kota. Dan kelihatannya itu adalah di kota Filipi juga. Dan ini menjadi dasar bagi Rasul Paulus berkata bahwa pada tubuhku ada tanda milik Kristus. Karena apa? Karena dia menjadikan apa yang dialami, kesusahan fisik yang dia terima, sebagai satu dasar untuk mengkonfirmasi kalau dirinya sungguh-sungguh adalah Rasul Kristus yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Yahudi. Mereka dimasukkan kemudian ke dalam penjara. Lalu di dalam penjara apa yang terjadi? Alkitab mencatat mereka bukan hanya dimasukkan ke dalam sembarang sel, tetapi mereka dibawa masuk ke dalam sel yang di tengah. Ada yang kalau terjemahan bahasa Inggris berkata inner cell, sel yang bagian dalam. Kalau di sini sel yang paling tengah. Mungkin maksudnya adalah supaya kedua rasul ini tidak mungkin berpikir untuk pergi keluar atau menemukan teman-teman mereka dikucilkan di tempat yang dalam. Lalu kemudian bukan hanya dikucilkan di dalam tempat yang dalam, tetapi kaki mereka dibelenggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang seharusnya menjadi respon dari para rasul ini ketika mereka ada di dalam penjara? Tubuh penuh dengan luka, badan penuh dengan rasa sakit. Lalu kemudian ketika mereka dibawa masuk ke dalam penjara, mereka dibelenggu kakinya. Lalu kemudian mereka ditempatkan di tempat yang jauh daripada tempat yang mungkin
ada sinar mataharinya. Lalu prajurit-prajurit yang ada di situ mungkin tidak berespon atau tidak menyikapi mereka dengan baik. Dan juga para penjara atau tahanan yang lain, saya percaya mereka juga bukan orang-orang yang menyambut Paulus dengan baik. Kalau kita lihat di dalam zaman kontemporer saat ini, maka kita bisa melihat ya mungkin di film-film ya. Saya sendiri di dalam pelayanan penjara nggak melihat sebrutal itu, mungkin karena masih di dalam konteks penjara yang belum terlalu fatal di dalam kejahatan. Tetapi kalau di film ketika mereka masuk ke dalam tahanan, orang-orang penjara itu bukan menyambut dengan satu sambutan, "Selamat datang Paulus, selamat datang Silas ke dalam penjara ini. Engkau ditaruh di sel yang mana? Oh, sel yang sana. Oh, sel itu baik, lumayan baik. Tetapi mungkin perlu perhatikan beberapa hal seperti itu supaya engkau bisa lebih nyaman di dalam sel tersebut." Mereka nggak seperti itu. Tetapi mungkin mereka menyoraki Paulus dan Silas. Mereka menghina, mereka mengintimidasi Paulus dan Silas ketika mereka dibawa masuk ke dalam penjara. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya atau sikap seperti apa yang seharusnya diberikan oleh Paulus dan Silas? Saya membayangkan kalau diri saya yang masuk ke sana, mungkin saya akan mengeluh kalau para pembesar itu adalah orang-orang yang kurang ajar ya. Dia telah memfitnah saya. Saya dibawa masuk, saya nggak ada kesalahan sama sekali. Saya hanya melayani satu pemberitaan dan akibat saya mengusir roh tenung yang mengganggu pelayanan saya, maka saya difitnah dengan segala tuduhan yang membuat saya harus mendekam di dalam penjara ini. Lalu sepanjang dari malam itu apa yang saya lakukan? Mungkin saya akan merasa saya adalah orang yang paling menderita saat itu karena tubuh penuh dengan luka dan saya ingin orang memperhatikan kondisi yang saya alami dan mendapatkan belas kasih dari orang. Atau penuh dengan keluhan demi keluhan karena kondisi tubuh yang sangat sakit itu. Gak usah sampai dipukul dan dicambuk dengan tubuh yang penuh dengan luka. Kadang kita kepala pusing aja sedikit sudah susah sekali kan. Atau mendapatkan flu dan batuk sedikit rasanya seperti siksaan atau penderitaan yang gak habis-habisnya seperti itu. Tapi mereka mengalami kondisi yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Dan menariknya adalah pada waktu mereka ada di dalam kondisi ini, Alkitab mencatat di tengah malam mereka kemudian berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang membuat orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin angkat di dalam sebuah percakapan, mungkin Paulus dan Silas ketika itu berbicara satu dengan yang lain. Pada waktu mungkin Paulus ada di dalam belenggu, Silas bertanya, "Kenapa ya kita dibelenggu Paulus saat ini? Apakah Tuhan masih beserta dengan kita?" Paulus kemungkinan akan menjawab, "Tentu Silas, bukankah kita ditahan di sini bukan karena kita melakukan dosa? Bukankah apa yang dituduhkan kepada kita adalah satu fitnahan? Tetapi apa yang kita alami saat ini adalah sesuatu yang karena kita melayani Tuhan dan Tuhan mengkonfirmasi pelayanan yang kita lakukan dengan hamba perempuan itu, rohnya diusir dari dia dan juga karena ada orang-orang yang bertobat dan percaya di dalam pelayanan yang kita kerjakan." Jadi saya lihat bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita walaupun kita ada di dalam penjara ini. Lalu Silas mungkin bertanya lagi, "Tetapi kita dipukuli sampai sebegitu rupa, begitu menderita sekali. Lalu bagaimana?" Paulus kemudian berbicara mungkin, "Silas, tahu tidak, Tuhan kita Yesus Kristus pun adalah pribadi yang ditolak ketika dia datang kepada milik kepunyaannya.
pada waktu dia mengabarkan tentang kasih Allah, pada waktu dia datang untuk memberitakan kebenaran Tuhan, pada waktu dia ingin mengasihi anak-anaknya atau ciptaannya dengan cara menebus mereka dari dosa. Yang terjadi adalah justru ia disalahpahami, ia difitnah, ia kemudian didera dengan begitu rupa, dan dia dipakukan di atas kayu salib. Jadi apa yang kita alami saat ini belum seberapa dibandingkan apa yang Kristus alami di dalam kehidupannya untuk menebus dosa kita. Lalu mungkin Silas akan bertanya lagi, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu memuji Tuhan? Apakah kita perlu berdoa? Doa apa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan? Alkitab tidak mencatat. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat ketika dia ada di dalam penjara, baik itu surat Filipi, Efesus, Kolose, Filemon, maka kita bisa melihat bahwa Paulus saat itu tidak pernah meminta jemaat untuk mendoakan diri dia, tetapi yang Paulus doakan adalah supaya jemaat tidak menjadi gentar, tidak menjadi luntur imannya, tidak menjadi takut karena pemenjaraan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi supaya jemaat Tuhan makin giat di dalam iman, makin diteguhkan. Dan ketika Paulus meminta jemaat untuk mendoakan dia, ada satu poin yang Paulus minta untuk didoakan. Doakan supaya saya tetap berani memberitakan kebenaran Injil Tuhan walaupun saya ada di dalam kondisi yang ada di dalam penjara yang mengancam hidup saya ini. Jadi itu yang didoakan atau itu yang diminta oleh Paulus dari jemaat-jemaat yang dia tulisi surat ketika dia ada di dalam penjara. Jadi kalau kita tanya apa yang didoakan Paulus di sini, mungkin dia berdoa supaya orang-orang Kristen tidak menjadi takut, supaya dia tidak menjadi mungkin mundur dalam iman karena dia baru percaya kepada Kristus. Mungkin supaya dia tetap mau menjadikan rumahnya menjadi tempat di mana orang-orang Kristen boleh berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Dan satu lagi, kalau dia bisa menyanyi memuji Tuhan, kemungkinan di dalam doa yang Paulus naikkan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saya tidak berkata orang Kristen harus menjadi orang yang mencari-cari penderitaan. Kalau penderitaan tidak ada, nggak usah cari-cari supaya kita alami penderitaan, supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi yang kita perlu tanya adalah, bagaimana kalau penderitaan datang? Bagaimana kalau ujian iman datang dalam hidup kita? Apakah kita mengeluh terus? Apakah kita kemudian mundur dari iman? Apakah kemudian kita melarikan dan berusaha terus menyangkali apa yang menjadi realita yang Tuhan ingin kita lalui di dalam kehidupan kita? Atau kita belajar seperti Paulus dan Silas, ketika ia melayani Tuhan dan Tuhan izinkan hal itu terjadi, mereka menjalani itu dengan satu keteguhan hati dan bahkan bisa dengan satu doa dan ucapan syukur serta pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, ini membuat kita boleh menggumulkan satu hal. Apa yang mendorong seseorang itu memuji Tuhan? Kalau di dalam penerapan gereja saat ini, kita mungkin berkata, ya tergantung lagunya. Kalau lagunya dan alat musiknya itu bisa membawa kita ada di dalam satu kondisi yang tergerakkan, maka kita akan memuji Tuhan dengan baik. Dan untuk bisa memuji Tuhan dengan baik bagaimana? Lagunya harus tepat, akordnya harus tepat, dan perlu ada pengulangan demi pengulangan supaya kita makin masuk ke dalam suasana dari lagu yang kita nyanyikan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rasa hal itu nggak benar ya. Yang saya lihat pada waktu kita memuji Tuhan, hal yang paling utama adalah ada kebenaran firman, ada satu kesadaran akan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang dinyatakan di dalam pikiran kita dan hati kita.
Itu yang paling penting untuk membawa kita berespon dalam satu kehidupan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Kalau kita lihat di dalam kehidupan dari Paulus dan Silas, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin memuji Tuhan. Gimana caranya memuji Tuhan? Badan penuh rasa sakit, kaki dibelenggu, diperlakukan secara tidak adil. Mau lagu dinyanyikan, diputar di samping dia, mungkin sulit sekali untuk menggerakkan hati memuji Tuhan. Tetapi kalau dia sadar bahwa apa yang terjadi itu ada seizin Tuhan, mereka tahu bahwa hal ini adalah sesuatu yang bisa membawa perkenanan bagi nama Tuhan. Mereka tahu kondisi mereka menjadi satu kesaksian yang Tuhan ingin nyatakan melalui kehidupan mereka. Ketika mereka ada di dalam tekanan akibat dari Injil yang mereka beritakan, itu akan membuat mereka meledak di dalam satu pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai pujian, apa dasar kita memuji Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menilai pujian itu baik atau tidak? Bukan dari keahlian pianis, bukan dari ketepatan nada yang dinyanyikan oleh song leader atau kita semua pada hari ini. Setiap kali kita dibagikan lembar pujian setiap minggu, di situ ada not-not, ada waktu kita menyanyikan dengan nada yang begitu tepat sekali. Itu tidak menjadi dasar kalau kita memuji Tuhan dengan baik. Lalu apa yang menjadi dasar? Alkitab mengajarkan ketika kita memuji karena hati kita yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Karena hati kita yang disadarkan akan anugerah Tuhan. Karena hati kita yang dipenuhi dengan satu pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita hari demi hari itu selalu dipimpin dan ditopang, dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Kita tahu kita adalah milik Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik bagi diri kita. Maka saya percaya hal itu akan mendorong kita untuk memuji Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan cara yang normatif, tetapi dari hati yang terdalam kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang suka basket? Mungkin banyak ya. Sini ada yang suka pingpong, sini ada yang suka basket. Saya kemarin nanya ada yang suka bola, nggak di doa, nggak ada yang suka bola. Nggak tahu kalau ya jemaat yang lebih besar ada yang suka bola nggak? Mungkin ada kayak gitu. Mohon tanya, ketika Bapak Ibu Saudara duduk di depan acara pertandingan yang Bapak Ibu sukai, ada termasuk badminton mungkin ya. Kira-kira tim yang Bapak Ibu dukung mendapatkan poin, reaksinya gimana? Saya yakin kita langsung bersorak. Kita langsung bergembira, ada luapan emosi yang keluar dari diri kita. Ada amin? Tapi kalau disuruh nyanyi puji Tuhan haleluya gimana? Kalau disuruh nyanyi lagu mengenai Tuhan Yesus gembalaku bagaimana? Waktu kita nyanyi ku tahu Alkitab sungguh benar. Adakah kita sungguh-sungguh dengan luapan emosi bahwa kita sedang memuji Tuhan dan mengaminkan setiap kalimat yang kita pujikan? Sulit ya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang penting dalam kehidupan kita, saya yakin sekali kita akan tergerak untuk melakukan hal itu. Nggak perlu disuruh, bahkan tanpa alat musik sekalipun, seluruh dari jemaat Tuhan akan memuji dengan suara yang begitu lantang dan dari hati yang begitu bersyukur kepada Tuhan dan mengaminkan apa yang kita pujikan. Jadi pujian itu bukan dari bagaimana kita mengkondisikan keadaan.
supaya seseorang memuji Tuhan. Tetapi pujian itu dari reflektif hati yang mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Khususnya penebusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam momen Natal saya suka bicara seperti ini. Ini bukan cuma lagu Natal ya. Tapi lagu-lagu him yang ada itu penuh dengan keindahan. Tetapi lagu Natal ada satu keunikan. Tiap tahun dinyanyikan gak pernah bosan. Tiap tahun kita sadari bahwa lagu itu begitu indah sekali. Apa sebab? Karena penulisnya sangat mengerti ada satu karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pekerjaan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang sangat-sangat indah sekali. Nah, ini yang membuat saya juga percaya bahwa pada waktu kita memuji Tuhan, pujian yang baik itu bukan hanya dengan satu melodi yang indah saja. Satu melodi yang bisa menggerakkan hati kita saja. Tetapi pujian yang baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan harus disertai terlebih dahulu. Dan pertama adalah kalimat bait demi bait yang dinyanyikan. Apakah hal itu membawa kita mengenal Tuhan lebih jauh? Apakah hal itu membuat kita lebih bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah hal itu membuat kita makin menyadari bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan tanpa cinta kasih dari Kristus tersebut dalam kehidupan kita? Apakah di dalamnya terdapat janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang menjamin iman kita, keselamatan kita sampai kita bertemu dengan Kristus kembali? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah hal-hal yang membangun iman. Yang saya percaya itu akan membawa kita makin memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika disertai dengan melodi yang mendukung, hal itu akan makin menggerakkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ini sebabnya di dalam gereja kita menggunakan him. Satu lagu yang bukan hanya beberapa bulan dan beberapa tahun saja bertahan untuk dinyanyikan. Tetapi beratus-ratus tahun kita masih bisa mengakui kebenaran dari lagu yang kita nyanyikan. Dan masih dinyanyikan di dalam gereja sampai hari ini. Bukan di GRI saja, tapi di gereja-gereja yang sungguh-sungguh meninggikan firman. Mereka mengerti bahwa lagu him adalah salah satu lagu yang sangat berkualitas sekali untuk dinyanyikan di hadapan Tuhan. Nah, aspek berikutnya adalah pada waktu kita menyanyi beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan hanya urusan vertikal saja. Walaupun kita ketika beribadah kepada Tuhan kita bisa berkata ibadah itu adalah urusan vertikal. Di mana saya menyembah Tuhan, saya dengan hati yang merendahkan diri meninggikan Tuhan dalam hidup saya, dan saya tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di kiri dan kanan saya. Tetapi pada waktu kita memuji Tuhan dan berdoa dan beribadah, Bapak Ibu jangan lupa, kita juga melakukan hal itu di tengah-tengah orang-orang yang bersama-sama dengan kita beribadah di hadapan Tuhan. Menyanyi itu memuji Tuhan. Kita berada di tengah-tengah orang yang mungkin baru pertama kali hadir, yang masih meraba-raba iman Kristen itu apa. Dan ini membuat pada waktu kita memuji Tuhan, kita harus menyadari itu adalah sebuah kesaksian yang kita nyatakan di dalam gereja. Makanya pada waktu kita melihat di dalam ayat yang ke-25, di sini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menyanyi telinga orang terbuka. Kita berdoa telinga orang memperhatikan apa yang kita doakan di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan ingin memakai ibadah dari orang Kristen sebagai satu pemberitaan Injil Kristus juga. Nah, sekali lagi saya ambil contoh kondisi saat ini ya. Saya sering kali mendengar ketika gereja-gereja mengadakan ibadah, termasuk diri saya juga dulu
pernah berpikir hal yang serupa ya. Bagaimana caranya membuat satu daya tarik bagi dunia untuk mau datang ke dalam gereja dan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana membuat anak muda mau merasa nyaman di dalam gereja dan berbakti kepada Tuhan. Biasanya gereja dan orang Kristen berpikir caranya adalah menyesuaikan ibadah lagu sesuai dengan apa yang mereka sukai, gaya mereka, ritme mereka. Supaya apa? Ketika mereka datang ke dalam gereja, mereka merasa asing atau nyaman? Nyaman. Karena mereka di dunia seperti itu, di dalam gereja juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya ya. Ketika Paulus ada di dalam penjara, ketika dia di tengah-tengah dari tawanan-tawanan yang brutal itu, yang jahat itu, yang tidak mengerti kekristenan itu, hal yang paling bijak bagi Paulus dan Silas adalah bagaimana? Mungkin nyanyi lagu dunia, mungkin tidak berdiri sebagai orang yang mempertahankan iman dan menyatakan iman di tengah-tengah mereka. Sehingga Paulus dan Silas tidak lebih ditekan dan ditindas di dalam penjara seperti yang telah dia terima di luar dari penjara. Bukankah begitu? Tetapi Paulus dan Silas nggak peduli itu. Mereka tetap menyatakan iman mereka kepada Kristus dan mereka menyanyikan pujian untuk menyembah Tuhan yang sangat berbeda sekali dengan lingkungan sekitar dan yang tidak dimengerti bahkan oleh orang-orang tawanan yang ada bersama dia. Saya lihat ini adalah aspek penting di dalam kita beribadah. Kita seringkali tergoda untuk menjadi serupa dengan dunia supaya dunia mau datang ke kita. Tapi saya kok merasa kalau kita serupa dengan dunia, bagaimana dunia mengerti kebenaran? Kalau kita serupa dengan dunia, bagaimana dunia bisa tertarik dengan Injil Kristus dan kebenaran Tuhan? Justru daya tarik dari iman kita adalah berbeda dari dunia. Kalau dunia berdosa, kita hidup dalam kesucian. Kalau dunia selalu melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kita hidup dalam kebenaran. Kalau dunia hidup di dalam melampiaskan emosi mereka di tengah-tengah suatu ekstasi dari perasaan mereka, kita hidup bukan sebagai orang yang melampiaskan emosi kita di dalam beribadah kepada Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mengerti dengan pengertian, dengan hati yang takut dan hormat, dengan sikap yang sopan dan teratur untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saya yakin ini menjadi satu daya tarik yang besar, yang dibuktikan dari apa yang terjadi ketika gempa bumi melanda. Saya nggak tahu ya, apakah kota Filipi atau hanya penjara itu. Mungkin kota Filipi yang membuat kepala penjara itu cepat-cepat lari masuk untuk mengecek tawanan mereka. Tetapi pada waktu ia masuk, dipikir bahwa pintu sel terbuka semua, berarti seluruh tawanan melarikan diri. Dan ketika dia ingin bunuh diri, Paulus menegur bahwa mereka tetap ada di dalam tawanan. Saya lihat itu adalah menunjukkan kesaksian dari dua orang hamba Tuhan ini. Yang gak dikenal sama sekali, tetapi hanya dalam waktu beberapa jam di malam itu telah memberi satu kesan yang sangat mendalam sekali di dalam hati dari para tawanan. Ibadah kita seperti apa? Hidup kita bagaimana? Tiap orang bertemu dengan kita, dapatkah mereka melihat ada kesan mendalam yang kita berikan sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Pada waktu orang datang ke dalam gereja ini, mereka lihat kita nyanyi dengan setengah hati kah? Mereka melihat kita sepertinya beribadah tapi dari mulut bukan dari hati kah? Atau mereka boleh sungguh-sungguh melihat bahwa kita beribadah dari hati dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita dengan satu ucapan syukur di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat satu hal, seluruh hidup kita adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi bagi nama Dia. Terakhir ya, kenapa Paulus ketika masuk ke dalam penjara,
dia tidak berteriak, "Saya orang Rom." Kenapa Paulus ketika dikeluarkan dari penjara, dia baru teriak, "Saya orang Rom"? Padahal kalau dia ngomong, "Saya orang Rom", dia nggak perlu dicambuk kok. Bahkan mungkin dia nggak perlu masuk dalam tahanan penjara. Karena orang Romawi tidak boleh menghakimi orang Romawi dengan sembarangan. Kecuali dia bukan orang Romawi. Jadi pada waktu dia dituduh sebagai orang Yahudi yang menyebarkan satu isu yang tidak layak ada di negara Romawi, Paulus diam. Tapi kenapa ketika dia dibawa keluar secara diam-diam, dia minta pembesar itu sendiri minta maaf dan mengantar mereka keluar. Penafsir-penafsir yang baik mengatakan, sebabnya karena Injil. Kalau Paulus masuk ke dalam penjara sebagai tahanan dan seluruh kota Filipi tahu hal itu, dan dia dilepaskan secara diam-diam, berarti orang Filipi akan berkata, ini bukan orang benar. Tapi kalau Paulus masuk ke dalam penjara, seluruh orang Filipi tahu, dan Paulus dikeluarkan dari penjara oleh para pembesar sendiri yang datang dan mengantar dan meminta maaf di hadapan Paulus, maka seluruh orang kota Filipi tahu, para pembesar nggak bisa macam-macam terhadap Injil, terhadap rasulnya Paulus dan Silas, dan mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak adil terhadap mereka, dan bukan karena berita Injil yang ditolak. Ini membuat Injil bisa dikabarkan dan Filipi boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat kita melakukan sesuatu? Apa yang membuat kita tidak melakukan sesuatu? Apakah karena ego saya yang terganggu? Atau karena Injil Tuhan yang dinyatakan? Apakah karena nama saya tidak dihargai? Ataukah nama Tuhan yang dimuliakan? Pertimbangkan itu baik-baik. Saudara mau mengangkat cerita apa di dalam kehidupanmu sebagai orang yang sudah ditebus dalam Kristus? Paulus berkata, sejak dia percaya kepada Tuhan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Adakah Kristus hidup dalam diri kita? Adakah Kristus berkuasa atas kehidupan kita? Atau kita terus mengejar apa yang menjadi kesenangan kita dan dunia ini? Kiranya Tuhan boleh menolong kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman, untuk kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Untuk pembelajaran melalui kehidupan dari Paulus dan Silas. Orang yang terus menjadikan hidup mereka alat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kami juga boleh belajar ya Tuhan, melalui hidup kami sehari-hari. Ketika orang-orang bertemu dengan kami, mereka boleh melihat Kristus hidup. Ketika kami beribadah, orang-orang boleh melihat bahwa ibadah kami adalah ibadah yang ditujukan kepada Tuhan dari segenap hati. Karena kami menyadari akan kasih Kristus dan penebusan Kristus, pemeliharaan Kristus dalam hidupan kami. Tolong kami ya Bapa, pimpin hidup kami, pimpin ibadah kami, ubah kami untuk makin menjadi seorang yang boleh mensyukuri dan dipenuhi akan kasih Kristus dan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh senantiasa menjadi saksi Kristus. Baik di dalam gereja, dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat di mana kami berada, dimanapun itu. Biarlah nama Tuhan boleh senantiasa dijaga dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.